Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Firdaus Nusantara. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Oke, eh, buku ini pengarangnya adalah Jonathan Black. Tahun terbit 15 Mei 2015. Penerbitnya Alfabet, jumlah halamannya 636 halaman. Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan adalah terjemahan dari karya Jonathan Black berjudul The Secret History of the World yang terbit tahun 2007. Buku yang diterjemahkan oleh Isma B. Sukanto dan Adi Toha ini jadi salah satu buku dari sekian banyaknya buku yang menceritakan tentang sejarah. Buku sejarah ini sangat menarik dan wajib untuk ditambahkan koleksi. Buku ini memberikan dalam pemaparan narasi sejarah-sejarahnya. Buku ini akan membuat pembaca merenungi kembali tentang bagaimana sejarah yang sudah berkembang dan bagaimana cara manusia memandang suatu sejarah. Perlu kita ketahui bahwa sejarah merupakan alat yang bisa jadi cara untuk melihat masa lalu sekaligus masa depan. Oleh karena itu, kehadiran buku sejarah dunia yang disembunyikan ini bisa menunjukkan kepada kita apa saja yang terjadi di masa lalu. Oke, mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa sejarah itu pasti ditulis oleh para pemenang, baik pemenang perang, kekuasaan, dan sebagainya. Anggapan itu mungkin tidak sepenuhnya salah, namun bagaimana jika sejarah itu ditulis oleh orang yang salah dan dipercaya banyak orang? Bagaimana jika kita adalah salah satu orang yang percaya dengan sejarah yang salah tersebut? Nah, di buku Jonathan Black ini mengupas pertanyaan tersebut. Buku ini mencoba menampilkan kisah-kisah dari mitologi Yunani dan Mesir kuno sampai cerita rakyat Yahudi, mulai dari kultus Kristiani sampai Freemason dan kisah sejarah fenomenal lainnya. Sang penulis menunjukkan bahwa pengetahuan sejarah yang terlanjur mapan tersebut sebenarnya perlu untuk dikritisi dan dipikirkan kembali secara terbuka dan revolusioner. Menggunakan pengetahuan alternatif tentang sejarah dunia selama lebih dari 3.000 tahun, Jonathan berusaha mengungkapkan banyak rahasia besar yang selama ini ia anggap telah disembunyikan dari publik. Buku sejarah ini disusun dengan cara seperti demikian. 4 bab pertama dalam buku ini akan memperlihatkan pada pembaca tentang apa yang terjadi di awal, seperti yang telah diajarkan oleh pihak-pihak yang menyembunyikan itu, termasuk apa yang ada dalam ajaran rahasia tentang bentuk pengusiran dari surga dan kejatuhan manusia ke bumi. Bab ini menunjukkan catatan tentang pandangan dunia terhadap rahasia itu, suatu pandangan konseptual yang membuat pembaca menjadi menghargai apa yang dipercayai selama ini. Kemudian di bab ke-7 buku ini banyak menampilkan tokoh dan mitos legenda yang disajikan layaknya sebagai tokoh sejarah. Bagian ini menunjukkan sejarah tentang apa yang terjadi sebelum catatan tentang kisah itu ada, yakni seperti yang diajarkan dalam sekolah-sekolah misteri dan masih diajarkan sampai sekarang. Sedangkan di bagian bab ke-8, buku ini berisi perubahan-perubahan yang diklaim penyebabnya karena adanya periode sejarah. Kemudian kisah itu berlanjut untuk menceritakan kisah lainnya tentang monster dan bintang-bintang menakjubkan, bentuk keajaiban dan ramalan-ramalan serta tokoh sejarah yang berkomplot untuk mengatur jalannya kejadian. Sang penulis
berharap seluruh pikiran pembaca menerima dan menikmati gagasan yang mungkin masih asing, serta munculnya nama-nama tokoh yang sudah memberikan resensi buku dari gagasan tersebut. Selain itu, Jonathan Blake juga berharap munculnya pengakuan asing akan membuat banyak pembaca berpikir kritis lagi, bahkan dari hal-hal kecil seperti penjelasan mengapa nama-nama hari dalam seminggu berurutan seperti sekarang. Kemudian mengapa kita memperingati Halloween dengan menggunakan penjelasan dari pengakuan aneh, yakni pemujaan iblis oleh ksatria Templar. Hal itulah yang membuat Christopher Columbus yakin untuk melakukan pelayanan yang berbahaya. Melalui kisah itu bertujuan untuk memperlihatkan bahwa fakta dasar dari sejarah bisa ditafsirkan dengan cara yang nyaris sangat berkebalikan dari hal yang sudah kita pahami. Buku ini akan membuat para pembaca kemudian mempertanyakan kembali segala sesuatu yang telah diklaim selama ini. Berbagai pengetahuan baru yang diungkapkan dalam buku ini benar-benar akan membuka dan mencerahkan wawasan para pembaca. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.